Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Nana ya? Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah, izin Allah. Pak Nana, asalnya dari mana Pak Nana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari salah satu desa yang jauh dari kota Kuningan, yaitu dari Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus masuknya. Alhamdulillah. Paling utara ya berarti ya. Desa Kaliaren, Kecamatan Cilimus. Iya. Iya. Jarang diketahui orang karena tidak dilalui jalan raya dan tidak memiliki potensi yang seperti orang lain. Oh, Kaliaren ya. Kaliaren. Selamat malam para warga Kaliaren nih dan warga Kecamatan Cilimus. Salah satu warganya hadir di sini di Badami. Malam hari ini kita akan ngobrol sampai nanti pukul 21 bersama Pak Nana. Karena apa? Karena Pak Nana punya salah satu produk unggulan dan sesuai dengan tema kita, geliat usaha di masa pandemi, Pak Nana ya. Pak Nana sendiri di pandemi ini apa yang dirasakan Pak dari sisi bisnis gimana Pak? Oke. Mungkin terlebih dahulu saya mau menyampaikan banyak terima kasih kepada hal ini karena saya sendiri sebagai UMKM ya Pak ya. Iya, betul. Yang jelas kita sendiri punya institusi pemerintah yang membina kita. Dalam hal ini mungkin Dinas Koperasi UMKM Indag Kabupaten Kuningan. Juga kepada orang tua atas doa-doanya. Kepada istri dan keluarga atas dukungannya, juga saudara-saudara yang lain. Mengenai adanya pandemi ini, khususnya untuk saya pribadi, bukan berarti saya mensyukuri kejadian ini. Tidak ya Pak ya? Tidak sama sekali. Bukan itu maksudnya. Tapi di balik itu ada nilai plus untuk saya secara pribadi karena dari produk mungkin. Dari produk yang saya hasilkan ini memang untuk corona ini dari sebagian orang para ahli itu menilai bahwa produk yang seperti ini atau yang berbahan baku dari jahe itu mempunyai manfaat yang luar biasa untuk menghadapi kasus corona ini. Padahal Pak Nana berbisnis ini sebelum corona datang pun sudah berbisnis ini kan Pak? Sudah. Saya mulai usaha saya ini tahun 2015. 2015. Oke. Sudah berjalan. Iya. Nah, sekarang ini dengan adanya corona, alhamdulillah dari sisi bisnis banyak bermunculan reseller. Sejak awal tahun 2020 bulan 3 ya. Itu dengan adanya corona bermunculan di Jakarta, di Bekasi, Depok, Tangerang. Di luar Kuningan, Cirebon yang selama ini saya memasarkan produk banyak bermunculan itu. Karena memang masyarakat banyak yang membutuhkan, terutama dari manfaat jahe itu sendiri. Betul. Apalagi setelah dulu waktu awal-awal ada corona, ada seorang ahli, profesor siapa yang menyampaikan bahwa dengan mengkonsumsi minuman jahe atau empon-empon dan sejenisnya seperti itu akan meningkatkan imun. Betul. Seperti itu. Bahkan sampai sekarang pun memang itu diakui oleh orang-orang tenaga medis. Wah, mantap ya. Ini buat pendengar suara yang lagi nyimak, Pak Nana ini owner dari minuman jahe instan si Jagur ya Pak ya. Ya, si Jagur. Boleh dijelasin dulu nggak Pak filosofi nama si Jagur itu apa sih Pak? Kenapa memilih si Jagur? Memang nama itu penting ya Pak Abdi ya. Iya. Juga. Jadi di saat kita menghasilkan produk, tidak jauh seperti kita mempunyai seorang anak. Harus segera kasih nama. Seperti itu. Nah, waktu itu saya juga memikirkan dengan produk saya ini apa yang mau kasih nama. Nah, akhirnya saya menemukan nama si Jagur. Nah, si Jagur ini tidak semata-mata menyamai nama yang dulu dalam sejarah ada yang namanya apa itu ya, Maryam si Jagur, bukan itu. Itu singkatan dari kombinasi jahe merah, gula, dan rempah-rempah. Jagur tuh berarti jahe, gula, dan rempah. Seperti itu. Makanya masuk ini juga nih. karena sudah
punya rasa manis gitu. Nah, saya menggunakan rempah-rempah karena rempah di sini juga bermanfaat untuk kesehatan. Betul. Dan itu pun rempah yang dipakai juga hanya yang bisa berkolaborasi dengan jahe itu sendiri, karena tidak semua rempah bisa. Iya, betul. Jadi yang manfaatnya mendekati saya pakai di situ. Dan ini pun hanya untuk kalau bumbu sih mungkin hanya bumbu sajalah. Tetap yang dominannya jahe merahnya. Itu ketika menciptakan produk itu riset berapa lama Pak sampai menemukan itu? Coba-cobanya atau segala macamnya itu? Kalau coba-coba memang lama Pak, sampai menemukan yang standar gitu ya. Yang lama. Formula pas. Itu 3 atau 4 bulan lah. 3-4 bulan. Itu pun tetap saya sambil pasarkan. Maksudnya sambil mencari informasi dari dari pembeli gitu, bagaimana atau cukup atau kurang itu segala macam. Waktu awal saya terima dulu, tapi setelah menemukan standar beberapa konsumen seperti ini, ya udah saya ambil standarisasi. Cukup ini aja seperti itu. Dipatenkanlah yang itu. Dan gula pun yang kita pakai bukan gula putih aja, tapi kita juga pakai gula aren. Karena dengan menggunakan aren pun kita mengangkat produsen aren. Karena kan kebanyakan aren itu diproduksinya sama petani, bukan pabrikan. Apakah itu ada hubungannya dengan kali aren juga? Billy penghasil aren. Billy di desa Kaliaren itu penghasil aren gitu Pak. Enggak ya? Sebetulnya enggak Pak. Kalau kali aren dulu itu sejarahnya katanya kenapa kali aren, karena ada satu kali di kali itu banyak pohon aren. Tapi sekarang udah nggak seperti itu lagi. Nggak ada lagi pohon aren. Nggak ada lagi arennya. Tapi gula aren ini tapi memang masih produk Kuningan. Saya gunakan itu. Iya. Ya alhamdulillah lah, berarti masih berkolaborasi dengan produk-produk Kuningan Pak ya. Alhamdulillah. Apa yang ada di sini, apa yang ada di Kuningan saya manfaatkan itu. Termasuk jahe pun mengutamakan saya dari petani Kuningan dulu. Kecuali sudah nggak ada ya apa boleh buat gitu. Oke. Kalau bahan dasar jahenya itu jahe jenis apa Pak yang dipergunakan? Itu yang saya pergunakan itu jahe merah. Jahe merah juga ada 2 macam yang saya tahu. Ada jahe merah yang kecil-kecil bentuknya, itu jahe merah emprit. Ada juga yang jahe merah yang besar-besar. Kalau dari hasil penelitian saya itu lebih bagus yang kecilnya. Yang kecil malah. Yang jahe merah tapi yang kecil. Itu ada sedikit perbedaan. Ada di kandungan acinya. Jadi jahe itu mengandung aci. Nah kalau yang kecil itu lebih sedikit acinya. Kalau yang gede itu lebih banyak acinya. Dan tingkat kepedasan pun berbeda. Yang kecil lebih pedas. Lebih pedas ya. Iya. Saya sebagai pengolah jahe lebih menyukai jahe yang kecil. Tapi petani lebih menyukai yang besar nanamnya. Karena hasil panen lebih banyak. Kalau saya lebih suka jahe yang siap minum. Yang seperti itu. Produk utama si jagur ya Pak. Si jagur. Nah karena memang awalnya saya itu dulu. Iya, terus mengenalkannya nih, Rio penasaran bagaimana awal kali mengenalkan si jagurnya nih. Brand si jagurnya kan udah riset dulu nih, kemudian punya formula yang pas. Nah, mengenalkan si jagurnya sendiri seperti apa nih di Kabupaten Kuningan dulu atau dari luar Kuningan dulu nih? Karena saya juga binaan dari Dinas Koperasi UKM ya. Jadi di sana di pemerintah kan sering mengadakan momen pameran segala macam. Nah itu saya selalu ikut, maksudnya itu untuk mempromosikan produk. Karena salah satu cara yang bisa saya lakukan hanya di saat momen itu, karena di acara lain harus kita bikin acara sendiri itu nggak mampu. Seperti itu. Terus selain itu saya aktif di hari Minggu pagi, Car Free Day. Nah, kan tiap kota ada. Cuman untuk Kuningan semenjak adanya pandemi ini ya terpaksa kita mengikuti apa yang dianjurkan sama pemerintah itu. Tidak dilakukan, tapi selama dari dulu itu saya selalu mengikuti acara Car Free Day. Boleh mungkin dikasih tahu ke Mani Mega Suara kalau misalkan Car Free Day masih ada gitu ya, Pak Nana tuh nongkrongnya di mana ya, mereka bisa nyamperin gitu ya. Saya punya komunitas. Yaitu manajemen Kolbu Entrepreneur Forum. Nah di situ jadi kalau minggu pagi saya mangkal di perapatan Citambak.
dekat pos polisi Citambak. Di situ kita punya tenda, beberapa tenda bersama teman-teman rame-rame. Saya di situ adanya. Pasti kalau pagi-pagi itu kalau lewat situ ditawarin si jagur. Selalu. Selalu. Ya. Saya maunya setiap orang yang lewat maunya minum. Dan menariknya kalau Panana ini nih Bang, kalau misalkan lagi buka stand atau booth selalu bawa tester ya. Ya. Cuma buat para pengunjung Ya. gitu ya. Sesoloki atau segimana? Satu apa sih namanya cup kecil gitu Ada ya, cup Pak ya? kecil. Cup kecil, ya. Nambah pun boleh sampai orang itu puas. Seperti itu yang saya lakukan. Jauh-jauh dari Kaliaren saya bawa termos, Pak. Iya. Kenapa pakai jurus itu? Saya sering melihat sales salah satu produk, mereka selalu seperti itu. Jadi produknya itu pengen semua orang itu tahu. Iya. Umpamanya rasanya harus tahu semua orang yang lewat di situ. Sampai orang pun yang jauh pun ditarik-tarik biar tahu merasakan produknya dia. Saya melihat itu. Jadi itu saya meniru orang lain. Padahal sebetulnya saya sendiri nggak memiliki ilmu itu, tapi saya melihat praktek orang lain. Jadi saya mengikuti. Jadi ya, dan saya juga menganggarkan untuk itu, karena itu kan perlu cost ya, perlu biaya. Jadi saya juga menganggarkan sekian persen ini untuk biaya promosi. Itulah cara yang saya bisa. Jadi biar semua orang tahu gitu ya. Kita cuma nggak gembar-gembar produk, beli pak, tapi ketika ditanya sampelnya, wah nggak ada Pak sampelnya. Dia kan itu kecewa juga. Agak gitu repot ya. kalau cara seperti itu. Agak repot. Jadi biar orang ngerasain dulu enaknya gimana. Nanti mereka yang setelah itu dia juga beli juga dengan senang hati. betul. Tanpa kita paksakan. Oke. Masih ada waktu yuk? Masih ada satu pertanyaan boleh? Hubungannya dengan Remolo apa? Romolo Best Food, Pak. Iya. Ini ya. Romolo adalah salah merek dari produk saya. Jadi semua produk saya mereknya Romolo. Kenapa saya kasih merek Romolo? Ya saya juga dapat mencari-cari. Itu saya menemukan nama kata Romolo itu dari kamus. Ternyata bahasa itu bahasa Itali. Romolo itu. Saya lihat artinya apa? Ternyata artinya itu terkenal. Romolo itu. Jadi artinya itu terkenal. Iya. Saya searching di Google. Romolo yang muncul orang sana, orang Italia, nggak ada orang Indonesia. Nah kalau saya pakai ini orang Indonesia nggak ada yang tahu. Kalau saya daftar ke HAKI pasti langsung ACC. Karena kan nggak ada yang sama. Iya. Oh jadi Romolo itu berasal dari bahasa Itali. Bahasa Titanic Itali yang artinya terkenal. Artinya terkenal. Terus berarti si Jagur itu di bawah Romolo itu ya? Mereknya Romolo. Ya, jadi si Jagur ini nama produk. Nama produk. Mereknya Romolo. Nama perusahaannya Romolo Best Food. Seperti itu. Oke. Dan malam hari ini juga selain kita ngobrol banyak yang lagi jimak yo. Ada rekan-rekan dari Cidadali ya, Kompepar Cidadali, Panana. Itu ada di Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Iya. Karena di sana kan punya potensi wisata bagus, jadi beberapa tempatnya sudah eksis lah. Salah satunya itu Cidadali, Lembah Cidadali. Saya ucapkan selamat malam buat Mang Yana, Mang Iis juga di sana. Semoga kompepannya semakin maju ya Pak ya. Amin. Terus juga buat rekan-rekan yang ada di Pemuda Tani di Lengkong juga yang tadi Paku. Ada Ajar yang juga dia anak muda tapi senang bertani Pak. Mungkin suatu saat bisa kolaborasi atau nanti Jar melakna ayeuna nama jahe le. Betul. Pak Nana siap nampung nih, apalagi kalau jahe merah Pak ya. Oh iya betul, karena itu bahan baku utamanya. Alhamdulillah. Dan juga buat yang lain yang lagi simak boleh langsung bisa berkomunikasi, nanya langsung ke Pak Nana boleh lewat line telepon yang sudah kita siapkan. Yang simak di live IG juga ada Ibnu 09 juga bergabung. Selamat malam Kang Ibnu. Kita kembali ke tema Pak Nana. Tadi si Jagur itu adalah bagian atau varian dari Romolo Best Food Pak. Iya betul. Berarti Romolo itu sudah punya berapa produk Pak? Untuk saat ini kita punya 3 produk andalan Pak. Iya. 3 produk andalan. Yang pertama minuman jahe merah instan si Jagur. Yang kedua kurkuma gold. Yang ketiga saya juga mengolah madu. Madu ya. Menjual madu. Ya. Wow. Kalau pertama dulu nih si Jagur dulu nih dari
kemasan seperti ini, Mana Mega Suara, saya shoot di Live IG nih ya. Nah, si Jagur ini bedanya dengan varian yang lain apa, Pak? Andalannya apa nih si Jagur nih? Pertama kita menggunakan jahe merah murni, terus rempah-rempahnya, rempah-rempah, juga gulanya. Kita tidak hanya menggunakan gula putih, tapi juga menggunakan gula aren. Gula aren, wah itu pasti enak banget tuh kalau disediakan. Ada berapa kategori atau varian? Yang ini kan dari Cuman satu varian, kemasannya aja yang Kemasan, oh iya, kemasannya. Kemasan ada 3 macam kemasan. Ada yang toples seperti yang ada sekarang ini, ada juga yang kemasan dus, ada juga yang kemasan renteng. Oke. Seperti itu. Yang kemasan toples seperti ini berapa Pak harganya, Pak? Itu harganya berkisar 45 ribuan. Wah, enak. 45 Bisa berapa kali seduh nih ya, Pak ya? Itu bisa 13 gelas. 13 untuk gelas ukuran ya? 13 gelas ya. Oke. Oke, berarti kalau beli yang toples satu kali nyeduh tuh berapa sendok, Pak? 2 sendok makan. 2 sendok Itu 2 makan. sendok makan itu kurang lebih 22 gram. Oke. Itu kalau sasetnya kan ada yang saset, satu saset itu isinya 22 gram. Jadi mendekati 2 sendok makan itu. Oke, bedanya kalau yang saset tinggal seduh juga ya. Iya, nggak usah jadi bikin lebih praktis. berapa sendok gitu Iya, ya. betul. Oke. Cuman kalau toples pengen lebih puas lagi ya nyendok lagi, ditambahin lagi seperti Iya, itu. sesuai selera ya. Sesuai kepedasannya. selera. Wah, mantap ya. Itu si Jagur berarti dari jahe merah. Nah, Iya. ini ada satu lagi nih, Mana Mega Suara ya, yang Rio pegang ini kurkuma gold ya, yang Oh, iya. tadi Pak Nana sebutin ini Iya. mengandung kurkumin, alang-alang yang dibutuhkan oleh konsumen penderita mah kronis, asam lambung, kurang nafsu makan, dan sakit kepala dan lain-lain. Ini Iya. banyak banget manfaatnya ya. Iya. Ini apa nih spesialnya dari kurkuma gold? Itu ini, Pak? kurkuma ini saya sampaikan dulu, ini ada sejarah ini. Wih, boleh. Penuh dengan sejarah. Ya, ini pengembangan dari produk saya, varian produk saya. Saya itu di MCAP itu punya pembina. Pembina saya itu seorang dokter, dia dokter bedah di Rumah Sakit Umum Kuningan. Iya. Juga beliau itu sebagai ketua ID Kabupaten Kuningan. Iya. Beliau adalah Dr. Asep Hermana. Betul. Terima kasih Pak Dr. Asep Lagi nyimak kan di malam atas hari ini? bimbingannya. Mudah-mudahan beliau sudah menyimak. Iya. Beliau pada suatu saat di saat Car Free Day. Oh, Saat Car Free obrolan Day, santai. obrolan santai di saat Car Oke. Free Day. Sehingga dari obrolan itu, karena memang dia juga pernah belajar obat herbal di Cina. Pak Dr. Asep, dia cerita itu pernah belajar herbal di Cina selama 2 tahun. Bercerita akhirnya karena kurkuma ini sama jahe ini sama si Jagur ini proses produksinya sama, cuman beda bahan baku dan beda manfaatnya seperti itu. Iya. Nah, kalau kurkuma ini lebih mengarah ke untuk pengobatan lambung, masalah lambung. Kurkuma tuh kalau bahasa Sunda nama koneng ya, Pak? Koneng. Nah, ada Lebih koneng yang dipahami. koneng. Komengna koneng gede atau koneng biasa, Pak? Kan? Nah, ini ada kunyit yang kuning yang biasa dipakai masak, juga Buat bajigur? bukan, Bukan. nggak termasuk itu. Heeh. Kalau buat bajigur itu hanya jahe aja. Oh, Temulawak, temulawak. temulawak, terus kunyit putih. Kunyit putih juga saya pakai, terus alang-alang juga karena alang-alang juga banyak manfaatnya. Iya. Itu juga untuk masalah ke pencernaan Pencernaan juga ya, Pak, ya. Jadi bahan-bahan baku itu memang manfaatnya ke pencernaan semuanya. Oke. Kalau si jagur sendiri khasiatnya buat apa, Pak? Apakah bisa Nah, buat si jagur obat ini- kuat nggak, Pak? Itu harus dimik lagi kayaknya dengan yang lain. Dasar. Harus dimik lagi Kuat sama yang menahan lain. angin, yo. Sepertinya pertanyaan dari awal itu yang ingin. Jawabannya nanti ada yang berikutnya. Iya. Biasanya suka yang dicari itu, Pak. Biasa. Eh, Masuk angin. Untuk ya, masuk Mas. angin, angin, Iya. ya. Terus? Untuk yang mual karena masuk angin. Si juga jagur nih, Pak, dengan ya? Si jagur. Oke. Terus untuk membangkitkan semangat, ya si jagur. Si jagur, Karena orangnya ya. kedinginan segala macam, ya merukut. Dengan minum si jagur, orang pasti bangkit. Bangkit, Itu iya, otomatis semangat itu. Si jagur ya. Si jagur. Ledakannya si jagur Meningkatkan tuh. stamina, yang utama lagi, yang lagi berkaitan dengan kondisi sekarang, yaitu untuk meningkatkan imun. Imunitas tubuh. Itu dengan mengkonsumsi si jagur itu makin meningkat dan bagus. Alhamdulillah. Seperti itu. Ada juga yang lagi simak ya sekarang nih dari wisata Bukit Moncongos di Ya. Garawangi. Halo Pak Kuwu. Ini Suka Imut, selamat malam. Selamat malam, Pak. Oke. Nah,
Bisa juga mungkin nanti Pak ya kolaborasi dengan tempat-tempat wisata ya. Ini Iya, si jagur Pak, ya. dijual di sana-sana. Saya Dijual sangat di- berharap seperti itu. iya. Saya sangat berharap Iya, karena memudahkan pengunjung wisata untuk membeli produk atau oleh-oleh dari Kuningan. Iya, minimal ketika mereka berkunjung ke sana, terutama yang daerah tinggi, kedinginan, ya disajikannya si jagur. Oh benar. Di Cidadali juga boleh kan. nih ya. Iya. Palutungan di Palutungan, mana betul. itu kan tempat di Iya. Sukageri kan di Iya. situ juga bagus. Atau kolam renang gitu ya, tempat Iya, akan iya, badan iya. juga bisa. Ini menjadi satu peluang juga nih. Saya sangat berharap si jagur bisa hadir di tempat-tempat yang seperti itu. Iya, betul-betul. Karena recommended banget nih. Selain si jagur, terus ada kurkuma gold. Ini satu lagi kemasan yang Rio pegang ini botol ada tulisannya adalah Romolo madu hitam pahit plus bawang tunggal, Pak. Oh iya, Ini gimana nih? ini madu asli dari hutan Kuningan. Heeh. Oke. Ini saya mendapatkan madu ini dari para petani yang mencari madu ke hutan. Jadi saya tidak mencari sendiri ke hutan, tapi saya bermitra dengan para petani, maksudnya orang kampung Iya. yang meluangkan waktunya atau yang hidupnya mencari madu ke hutan. Iya. Nah ini madu dari lebah liar, bukan dari lebah peliharaan. Iya, iya. Dari lebah liar dan rasanya pun macam-macam. Ada yang manis, ada yang hitam manis, ada yang hitam pahit. Seperti itu. Memang itu aslinya. Betul. Aslinya seperti itu. Tergantung dari lebahnya kali ya. Dari sama lebah yang hidupnya memproduksi di mana, dan betul. hutan yang lebah itu berada di mana. Oke, wow. Satu-satu dulu nih Pak. Kalau yang ini yang saya pegang madu hitam pahit Iya. plus bawang tunggal. Iya. Nah, bisa diceritakan Pak ini khasiatnya Ini- buat apa, harganya berapa sampai detil lah gimana? Iya. Saya ini juga belajar dari orang lain mengenai masalah fermentasinya. Oke. Ini kan fermentasi hasil dari fermentasi bawang putih tunggal dan madu hutan. Iya. Nah ini manfaatnya lebih bagus daripada manfaat bawang putih dan lebih bagus daripada manfaat madu. Jadi dua Kekuatan. ini bisa berkolaborasi sehingga menimbulkan kekuatan baru. Udah dari bawang putih bagus, tambah madu bagus. Iya, seperti Dicampur itu. ya. Jadi Jadi saling bagus. mendukung, Ah. saling mendukung. Oke. Ini bisa untuk mengobati kanker, untuk merawat orang yang berpenyakit jantung gitu ya. Ini bagus untuk yang orang penyakit jantung. Terus yang untuk yang menggunakan madu hitam pahit, ini bisa untuk dikonsumsi oleh orang yang diabetes. Oh. Diabetes ini bagus untuk yang orang diabetes. Terus untuk stamina, ini sangat luar biasa. Saya sebelum menjual ke orang lain, saya sendiri merasakan itu. Wah. Oke. Wah, Untuk mantap. Aturan Stamina. pakainya berapa? Nah, untuk aturan pakainya, ini dikonsumsi cukup sehari 2 kali aja. Tapi cara mengkonsumsinya yang tidak sama dengan madu yang lain. Kalau Gimana? madu biasa, kapanpun itu bisa dikonsumsi. Tapi kalau ini agar lebih maksimal manfaatnya, madu fermentasi bawang tunggal ini dikonsumsi pagi sebelum sarapan, Oh, sebelum di saat sarapan. perut masih kosong, Dengan siung itunya. dengan bawangnya, Dengan bawang. dikunyah dengan Oh, bawangnya. Oke, oke. Di bawangnya udah enak itu, udah nggak pahang lagi. Ah, Jadi aroma bawangnya pun udah nggak sekuat waktu masih bawang asli, Iya. karena dia sudah luntur, Oke. luntur ke madu dan sudah diatasi oleh madu lah masalah itunya, udah kalah sama madu, sehingga bawangnya pun enggak keras lagi, lunak, Lunak. lunak. Oke. Sebelum makan di. Pagi sebelum makan dan kalau malam menjelang tidur. Oh. Reaksi ke tubuh Mm-mm. 10 atau 15 menit setelah mengkonsumsi itu Rai. gereng gitu tuh. Rai. Hangat Oh, ke badan, hangat, hangat hangat, ke ya. badan. Iya. Berapa harganya Pak satu botol ini? Ini untuk satu botol ini 130 saya jual. Berani Pak saya. 130. Bahkan reseller saya ada yang jual 160.000. Wow. Karena siung bawang Siungnya tunggalnya juga udah mahal. mahal. Mahal ya, Pak ya? Madu juga susah Ya, nyari. kebetulan Betul. saya pakainya madunya madu lebah liar, ya harganya juga bagus. Iya. Insya Allah lah. Terus ini udah beberapa kali orang mencoba dan menguji, memang madunya asli
seperti itu. Iya. Madunya asli. Nah, kalau trialnya sendiri, percobaannya kan kalau tadi jagur ada beberapa bulan nih Pak. Iya. Nah, kalau madu ini berapa lama Pak? Itu percobaan? lebih cepat. Lebih cepat. lagi? cepat. Bahkan sekarang untuk di pasaran lebih banyak pelaku yang fermentasi bawang daripada yang aslinya. Oke. Seperti itu. Karena manfaatnya double-double Iya, ya Pak ya. terus saya tidak terlalu banyak riset karena melihat dari pengalaman orang lain aja. Iya. Kan sudah banyak juga produk orang lain yang menggunakan bawang putih fermentasi sama madu. Kalau bahan bakunya bawang putih tunggal ini kan susah nih Pak. Di Iya. mana Bapak cari atau dapat? Ini saya dapat dari online. Harus cari di online karena di Kuningan alhamdulillah sampai hari ini belum ada, mudah-mudahan ke depannya ada. Belum ada yang petani yang budidaya bawang putih tunggal. Emang beda Pak ya kalau mau Beda. budidaya? Beda. Tingkat kesulitannya pun beda. Iya. Saya belajar dari pengalaman orang lain. Ini hanya petani khusus yang budidaya petani bawang tunggal ini. Oke, ini semoga bisa menjadi pemicu juga nih buat para petani di Kuningan Iya. ya khususnya Yang bagus petani itu kan daerah sayuran ya. sayuran, daerah Nah, Cigugur itu kan cocok betul. sekali tanahnya. Bisa mencoba nih menanam bawang tunggal. Karena Iya. tadi Pak Nana bilang harganya juga lumayan mahal ya Pak ya. Saya beli per kilo itu 150.000. Tuh kan per kilo 150.000 150.000, gitu ya. Dan kalau misalkan bawang tunggal ini di Kuningan belum ada, siapa tahu petani yang sekarang lagi dengar bisa menjadi pelopor juga ya Iya. untuk menanam bawang tunggal di Kuningan ini. Iya. Iya semoga Kang Didi Sirung Waluh Ya, dengerin kan, ya. dengerin dia Betul. bereksperimen Aha. dari 100 batas Waluhnya Labu madu Labu ya. madu buatlah berapa petak untuk percobaan Iya. Iya, bawang perlu putih dicoba. tunggal ya. Soalnya ya. Heeh. Betul-betul. Iya. Wah, mantap ini. Berarti ini yang satunya lagi kan ada yang madu murni ini, Murni Pak. ini. Masih murni itu Masih ya, yang murni kuning. ya. Nah, itu kalau yang kuning itu balita pun bisa mengkonsumsi. Oke, madu hutan Ciremai. Iya. Oke. Kalau ngebedain yang asli dengan yang palsu gimana Pak kalau madu? Ada beberapa cara. Mm-mm. Dulu itu ada seorang pembeli dari Cirebon, dia sulit mau beli tuh, dia tuh nggak mau tadinya. Tapi dia melalui tes dulu. Iya. Pokoknya apa yang dia tahu cara ngetes madu dia lakukan. Tesnya tes tulis atau tes interview? Minta ini untuk mengetes keasliannya seperti itu. Iya. Ada yang pakai korek api, Ah. tes sama dia lolos. Pakai tisu, ditetesin ke tisu, lolos. Maksudnya kalau ditetesin ke tisu yang asli gimana Nah, Pak? Jadi nggak merembet, Oh, Diam berarti- aja. diam di situ. Tadinya ngejendol ya diam aja seperti itu. Oh, itu Nggak kalau melebar. tisu lulus. Ya, lulus. Korek dikesrekin masih Nyala. nyala. Nah, lulus. Lulus. Heeh. 2. Oh. Yang ketiga, dia kucurkan ke air. Heeh. Kalau madu itu asli kata dia nggak bakalan buyar. Heeh. Oke. Dia kucurkan ke air. Diam aja. Diam aja. Kecuali Asli. kalau dikucap. Heeh. Asli. Asli berarti. Satu lagi dicoba. Apa tuh? Piring putih, kasih air, Ah. dikucurkan maduna, Madu, digoyangin sama dia begitu, berbentuk seperti sarang lebah. Oh. Di situ muncul. Kalau memang itu asli akan muncul. Wow. Dan itu pun lulus. Lulus, sehingga Asli dia sampai berarti. sekarang jadi pelanggan, alhamdulillah. Wih, mantap. Iya. Oke, oke. Dia Chinese. Iya, Makanya setelah dia lulus, saya yakin ini madu asli. Karena 4 percobaan sudah dilewati ya. Saya yakin asli karena bukan saya sendiri yang nyari madunya, Iya. orang lain. Jadi Iya. saya juga kan perlu proses untuk meyakinkan ini asli Betul. atau bukannya. Seperti Betul. itu. Ah, wah. Dan yang si jagur pun bisa dikonsumsi dari mulai anak kecil sampai dewasa Pak ini ya? Hanya orang dewasa ke Oh atas. ini si jagur mah. Iya, karena kan pedas Pak. Oh iya Pedas. iya. Pedas Oke. rasanya. Kalau yang ini juga dewasa aja ya? Iya. Nah. Kalau untuk balita yang kuning. Juga ada salam Pak Nana dari Pak Haji Apip di Cimini Balong. Oh iya. Sama juga Cimini dia wedang rempah berkah. itu benar. Wedang Oh rempah iya, berkah. pernah tahu. Pernah ya? Iya. Salam katanya buat Pak Nana. Salam kembali Pak. Mungkin kapan-kapan bisa kolaborasi lagi. Insya Allah Kan? saya bisa berharap untuk bisa berkolaborasi, maksudnya biar menemukan sesuatu yang baru lah. Iya, Itu. betul. Mungkin di pameran bareng Pak ya atau gimana Iya, lah. iya.
Oke, Rio mau ngasih tahu dulu sosial media punya Romulo Best Food nih buat Mani Mega Suara yang pengen cari-cari informasi mengenai produk dari Panana ini. Anda bisa mengakses Instagram @romolo_bestfood ya. Ya. @romolo_bestfood. Di sana udah lengkap banget ini informasi-informasi dari produk-produk unggulan Panana nih. Di IG itu. Iya, betul. Romolo Best Food. Yes. Gampang ya berarti ya. Oke, berarti kalau untuk Mani Mega Suara yang pengen beli nih Pak, sekarang kan pandemi kemana-mana kalau misalkan ketemu orang rada siun gitu ya Pak ya. Iya. Yang mau beli online juga bisa Pak melalui apa sih Pak? Sekarang ini saya di samping menjual produknya di toko oleh-oleh, saya juga mencoba untuk memasarkan secara online gitu ya. Iya. Memanfaatkan digital marketing yang ada. Untuk di marketplace saya jual di Shopee, juga di Bukalapak sama Tokopedia. Wah, udah lengkap banget itu ya. Dengan nama toko yang sama Pak, Romulo Best Food. Romolo Shop. Romulo Shop. Romulo Shop. Oke, nah udah denger ya Mani Mega Suara yang suka mainin HP belanja online, buka dulu tuh ya Romulo Shop, tinggal dicari aja. Ini pas banget karena barangnya recommended sekali dan pas banget buat kita konsumsi di tengah-tengah masa cuaca yang sulit dan juga di tengah-tengah pandemi ya, untuk Anda yang pengen meningkatkan daya tahan tubuh tentunya nih. Oke, seperti yang tadi ditanyakan yuk sebelum kita jeda komersial. Produksi ini diproduksi di rumah atau udah ada pabrik Pak Nana, dan melibatkan berapa orang Pak? Masih home industry. Home industry ya? Masih di rumah. Saya punya tempat produksi ukuran 4x6 meter lah. Sementara ini masih cukup. Punya bantuan tenaga ada 4 orang. Iya. Ada 4 orang. Oke, dan melibatkan orang-orang sekitar rumah Pak ya? Iya. Masih bisa Tetangga. di-cover dengan tetangga-tetangga yang ada. Oke. Keterlibatan desa di bisnis Bapak ada nggak? Ada sebetulnya. Seperti dia memberikan izin dalam upaya saya untuk pembentukan KWT. Ya, ada KWT di sana. Saya juga bekerja sama dengan ibu-ibu di sana untuk mau budidaya di halaman rumahnya. Nah, kan bisa dengan polybag budidaya jahe itu tidak harus di sawah yang luas, tapi di polybag di halaman rumah pun bisa. Nah, saya menggalakkan itu, sangat berharap itu bisa berkembang dengan baik. Terus saya juga punya kelompok itu tadi yang sudah tadi disampaikan bapak-bapaknya untuk bisa budidaya di kebun-kebun seperti itu. Jadi ibu-ibunya di rumah, bapaknya di lahan yang lebih luas gitu di luar. Oke. Saya sangat berharap itu bisa berkembang dengan maksimal agar minimal kebutuhan saya bisa terpenuhi aja. Iya. Betul. Minimal itu dulu lah. Syukur-syukur kalau bisa menjual keluar selain ke saya, itu lebih bagus lagi. Biar para petani ini bisa lebih bagus lagi, karena yang saya tahu harga jahe itu khususnya jahe merah itu relatif stabil. Bahkan naik seperti itu. Nah, untuk kebutuhan produksi sendiri Pak, untuk sekarang bahan bakunya apakah sudah tercover dari para petani di desa atau ngambil dari luar juga Pak? Sementara dari petani di desa saya itu, dari desa Kaliaren baru 10%. 10% aja Pak? Jadi 90%-nya masih dinikmati petani yang luar Dari Kaliaren. luar. Wah. Peluang nih ya? Peluang dong ya. Iya. Yang ada itu yang sudah ngirim ke saya itu dari Cigugur, dari Cidahu, dari Cirebon, Talun sebelah sini, itu mereka rutin menawarkan hasil budidaya petaninya. Oke. Perbedaannya apa sih Pak, nanam jahe merah sama jahe yang biasa? Apa petani barangkali ada yang belum tahu gitu ya? Kalau masa tanamnya sama sekitar 1 tahun. Iya. Tingkat kesulitannya juga sama. Cuman pada umumnya yang saya dengar dari mereka itu dulunya takut sulit menjualnya. Karena Takut masih sulit aneh menjualnya. kali ya jahe Iya, merah seperti gitu itu. ya. Karena umumnya jahe hanya untuk bumbu seperti Iya. itu. Sedangkan ini saya pergunakan untuk jamu lah, boleh dikatakan orang ngomong seperti itu. Iya. Terus dari budidaya jahe itu mahal di awal. Karena kan bibitnya juga mahal. Modalnya, Terus cara bercocok tanamnya harus orang yang rajin, karena kan perlu perawatan yang lebih. Karena kalau nggak rajin itu si jahe akan ketutup sama rumput. Lebih dulu rumput yang tumbuh.
sebelum jahenya gede, tapi setelah jahe gede itu rumput nggak banyak yang tumbuh. Terus cara budidaya kalau sekarang kan bisalah melihat dari YouTube aja kan bisa banyak yang praktek cara itu seperti itu. Dan lama ya Pak ya yang Lama. setahun ya. Iya, setahun. Tapi kalau dibanding dengan singkong yang sama setahun, hasilnya insya Allah jauh lebih menghasilkan budidaya jahe. Sedangkan lahan yang dipergunakan sama. Seperti itu. Saya mencoba untuk membudidayakan jahenya janda herang lebih lama Pak. Dasar. Berarti Intermezzo Pak. kalau tadi Pak Nana bilang kebutuhan dari desa Pak Nana sendiri baru tercover 10%, ini peluang yang bagus banget ya. Sebetulnya seperti itu. Terutama untuk desa-desa di Kabupaten Kuningan yang masih punya lahan kosong, lahan pertanian yang kosong, terus punya karang taruna yang potensial. Ya udah kasih mereka lahan, suruh nanam jahe merah aja. Iya, karena yang ngolah jahe pun bukan saya aja, di Kuningan juga banyak. Iya, betul. Baik yang lebih besar dari saya ataupun yang lebih kecil masih banyak yang ngolah jahe. Iya, seperti betul. itu. Mereka sama kesulitan bahan baku. Tantangan untuk desa-desa di Kabupaten Kuningan, ada nggak nih satu desa yang memproklamirkan diri menjadi desa jahe sepertinya, yang dimana desa itu produk unggulannya adalah jahe. Jahe ya. Kan? Belum ada kan? Belum ya. ada. Belum ada ya Pak ya? Belum ada. Baru Iya. kita dengar itu Pak Jambon, sentra jambu. Ya kan? Iya. Belum ada satu desa yang orang mak jahe lah seperti Belum, itu. belum. Ada. Iya. Emang harus di daerah yang seperti apa sih Pak tanahnya jahe itu? Di tanah yang berpasir. Pasir ya. Itu lebih bagus pertumbuhannya. Oh, berarti di daerah sana ya? Yang Kuningan berpasir Timur aja, ya Pak ya? yang berpasir. Yang banyak galian pasir kan gitu. Jadi tanahnya mengandung pasir, jadi nggak lengket. Jadi dia berkembangnya itu Mekarnya gampang. Mekar, gampang, iya, nggak tuh. padat sama Teherin, tanah. teherin. Iya, betul. gitu. Oke, Lebih kalau cepat, lebih bagus pertumbuhannya. ya. Kalau pemasaran sendiri Pak, ini Iya. produk-produk Bapak bisa didapat di mana aja dan bagaimana cara mudah mendapatkannya? Ya, untuk sementara ini dari awal juga saya menjual produk saya itu di toko oleh-oleh dulu. Toko oleh-oleh karena ini berkaitan dengan produk Kuningan, jadi saya juga menjualnya di toko oleh-oleh. Iya. Ke retail modern belum bisa masuk. Retail modern belum bisa masuk karena sistemnya. Sistemnya yang belum bersahabat lah kalau untuk sama UKM itu. Ini semoga didengar oleh Kadis UMKM dan juga pengambil kebijakan entah itu DPR atau Bupati. Ya. Supaya ketika deal-dealan dengan retail modern mau hadir di Kuningan, Iya. masukin dong produk Kuningan. Harus mendukung Harus. produk Kuningan ya. Harus ada deal-dealan seperti itu. Kalau enggak ya jangan buat di sini. Bisa seperti itu Pak ya. Pernah juga kita dipertemukan sama para dari retail modern, cuman ya tetap mereka kekeh dengan sistem yang sudah dibentuk. Seperti itu. Jadi kita juga yang mengikuti sistem seperti perusahaan yang besar. Iya. Seperti itu. Jadi ke kitanya repot. Terus Pak seperti apa lagi? Kalau di retail modern tidak masuk berarti di Nah, untuk sementara ini kita juga ya khususnya pribadi saya ya kita memanfaatkan fasilitas yang ada. Kita menjual di online seperti itu. online. Bahkan hasilnya itu lebih bagus. Ya bisa mengimbangi lah dengan yang dijual di toko oleh-oleh. Terus menjangkau luar kota juga ya Pak ya. Itu lebih jauh jangkauannya, bahkan sampai ke Riau, ke Sulawesi juga sudah menjual ini. Wow. Berarti kalau gitu di media sosial di mana aja Pak? Ada di Facebook? Untuk si Jagur, untuk produk saya ini saya jual di marketplace, ada di Shopee, di Bukalapak, juga di Tokopedia. Alhamdulillah sudah ada. Iya. Jadi tinggal ketik si Jagur. Cari si Jagur akan ketemu. Udah. Tapi ya mungkin nggak masuk ke toko saya aja karena reseller sudah banyak. Oke. Ya. Reseller ini bermunculan saat pandemi corona ada. Jadi alhamdulillah banyak bermunculan reseller jahe. Kalau orang Kuningan sendiri yang paling dekat mau ngebeli di mana Pak? Kalau di wilayah Untuk Kuningan di wilayah kota itu di toko Jelita Jalan Dewi Sartika, di toko Buah Rohmah Jalan Siliwangi, di toko oleh-oleh di daerah Cijoho. Itu hampir semua toko di situ diisi sama saya. Iya.
Oke. Terus sepanjang jalan oleh-oleh terus. Kalau ada orang yang mau jadi reseller Bapak Ya. boleh? Dengan senang hati saya berharap banyak reseller. Betul. Karena dengan begitu meringankan saya untuk memasarkan. Pertama itu, terus saya juga mau berbagi dengan saudara-saudara saya yang lain. Mungkin ada rezeki saya lewat tangan mereka, akan seperti itu. Iya, Betul. Jadi sangat terbuka. Saya tidak ketat-ketat. Pokoknya kita saling percaya aja. Saling percaya, kita bisa kerjasama. Termasuk juga untuk kedai-kedai minuman ya Pak, barangkali ada yang mau kerjasama juga bisa Iya, ya? alhamdulillah. Bahkan sekarang sudah ada beberapa kedai kopi, tapi dari Kuningan belum. Ini yang ada itu dari Dodol itu dari Garut. Garut. Oh. Dari Garut sama dari Bandung. Oke. Nah itu ceritanya agak lucu juga yang dari Garut ini. Jadi ada seorang pengusaha dari Garut, dia punya hutan kopi, punya kebun kopi, punya kedai kopi, punya pabrik dodol. Jadi dia tuh kadang sebulan sekali ke Kuningan, ngirim ke toko oleh-oleh. Tapi setiap dari Kuningan dia beli si Jagur. Setiap ke Kuningan beli si Jagur. Nah, ke satu toko belinya. Lama-lama dia nanya ke toko itu, yang produksi si Jagur di mana? Karena saya mau beli banyak, katanya begitu. Akhirnya karena sering beli di situ, dikasihlah alamat saya. Dia menghubungi saya, dia beli ke saya. Nah, dia itu di Garutnya untuk dipergunakan sebagai pemanis kopi di kedainya. Seperti itu. Jadi dia pengen punya varian rasa yang baru, biar tidak sama dengan orang Garut, kedai yang lain. Oke. Karena di kedai yang di Garut dia menggunakan produk lokal. Pemanisnya dari ada juga yang menggunakan pemanis jahe gitu ya, produk lokal, tapi dia pengen beda dari orang Garut katanya. Akhirnya ngambil dari produk dari Kuningan. Di samping untuk pemanis kopi di kedainya, dia kemas juga pakai paper cup. Di dalamnya ada 2 saset, yang satu kopinya dia, yang satunya pemanisnya si Jagur. Dikemas dengan bagus, dijualnya kemana? Kembali ke Kuningan, ke toko oleh-oleh Kuningan, yang ngisi lagi, yang sama seperti itu. Yaitu pinternya orang bisnis begitu. Iya. Laku lagi di sininya. Dan itu peluang besar juga. Tadi Pak Nana bilang kedai-kedai minuman di Kuningan belum ada ya Pak ya? Belum. Nah ini semoga ada yang mendengarkan juga gitu ya, buat para kedai-kedai kopi atau mungkin kedai minuman-minuman segar. Kenapa tidak memberi warna baru dengan minuman si Jagur ini? Iya, untuk pemanisnya. Pemanisnya. Berarti si Jagur bisa di mix dengan minuman lain Pak ya? Iya. Contoh dengan kopi masuk, Iya. dengan susu pun enak mungkin ya Pak ya? Lebih enak. Lebih enak dengan susu. Kalau gitu saya buat lah. Bahkan saya pernah mencoba riset kecil-kecilan, ada creamer yang sangat cocok untuk dikombinasikan dengan si Jagur, yaitu creamy latte. Itu lebih bagus. Pak. Lebih enak maksudnya. Lebih enak untuk dinikmati. Lebih creamy soalnya ya rasanya. Jadi haus. Kopinya ada, creamernya ada. Ini enak banget nih untuk yang sekarang lagi nongkrong, lagi di warung atau di mana, lang-lang yang lagi nyimak nih 89,8 boleh nih sambil makan gorengan, temani si Jagur ya. Oh iya. Dan ini juga bisa disimpan sebagai persediaan di rumah juga untuk anggota keluarga gitu ya, apalagi ya anggota keluarganya sibuk warawiri gitu terpapar di luar sana. Untuk menjaga daya tahan tubuh bisa mengkonsumsi produk-produk dari Romulo Best Food. Tinggal dipilih aja mau yang mana kan, sesuai. Jadi bisa untuk mengganti kebiasaan lama kan. Dengan kebiasaan baru dengan mengkonsumsi Jagur. Pagi, malam sehat ke badan, diminumnya nikmat gitu ya. Manfaatnya ada. Apalagi Bang Abdi nih yang pulang jam 2 pagi ya. Kalau dia atau yang suka naik ke gunung ya, suka orang kemah, camping gitu ya. Yang camping sering datang ke rumah beli. Mau Oke. camping datang ke rumah dulu. Barangkali bisa kolaborasi nih bersama teman-teman yang suka nyewa-nyewain tenda, sekalian jualin si Jagur. Ini bagus deh, prospek bagus buat bertahan hidup di gunung atau melawan cuaca ekstrim di gunung nih. Si Jagur jadi referensi nih buat para pendaki gunung nih. Iya, hangat ke badan. Hangat Pak ya. Iya. Punya ini nggak Pak jargon semacam si Jagur
ngajelegur atau apa gitu mungkin ada. Ada untuk produk saya. Apa tuh Pak? Si Jagur, tapi tidak apa namanya, bukan si Jagur ngajelegur. Apa tuh? Si Jagur karya anak desa untuk Indonesia. Wah, boleh tuh, cocok banget dengan Badami itu, bersama desa membangun Indonesia. Jadi suatu saat nanti mungkin bisa kolaborasi Pak ya, ketika Badami betul. ngobrol di luar, tidak hanya di studio Pak ya. Bisa mungkin dijadikan jamuan minumannya. Nah itu wedang rempah juga hadir, yang lain juga hadir, kita ngobrol sambil menikmati si Jagur, karena tadi jargonnya apa Pak si Jagur? Karya anak desa untuk Indonesia. Alhamdulillah, moga-moga Kaliaren bisa menasional, syukur-syukur mendunia Pak ya. Iya. Karena ini dinikmati di Swedia juga enak kayaknya ya. Pas banget. Dingin kan? Betul. Nih Rio mau bacain dulu manfaat dari si Jagur ini ya. Si Jagur ini ada tagline-nya pas hangatnya katanya. Yang pertama mengatasi masuk angin dan meriang. Ya, tadi sudah sampaikan. Terus meredakan batuk, pilek, flu dan gejalanya. Meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah dan menurunkan tekanan darah tinggi. Meningkatkan gairah dan semangat, mengatasi rasa mual, perut kembung, muntah-muntah dan mabuk kendaraan. Nah, pas berarti ini ya. Terus mengatasi pegal, linu, letih dan lain-lain. Wah, pas banget ini buat yang baru pulang kerja, nyampe rumah langsung dibikin Jagur ya, langsung rileks. Wah. Terus Pak, sekarang udah banyak varian produk gitu ya, mulai dari jahe, kurkuma, madu. Ada niatan rencana lain Pak, barangkali produk berikutnya apa yang sedang dirintis gitu? Ini pun karena berkaitannya dengan kesehatan aja ya, masih nyambung lah dengan si Jagur gitu ya. Untuk ke depan belum, karena ada sih, tapi masih saya budidaya sendiri ininya bahan bakunya. Karena belum mendapatkan, belum menemukan di pasar. Yaitu khusus dari kunyit putih. Kunyit putih. Kunyit putih. Ya, Cikur bukan Pak kunyit? Bukan. Bukan ya. Bukan. Itu nanti ke liver. Untuk mengobati liver. Arahnya ke sana. Berarti tanaman-tanaman Indonesia itu sebenarnya banyak khasiat. Banyak sekali Pak, banyak sekali. Mungkin di sekitar kita juga banyak yang khasiat tapi kita nggak tahu Pak ya. Seperti lidah buaya aja kan bisa dikonsumsi sebetulnya itu. Kan itu juga bermanfaat buat kesehatan. Oke. Sekarang Rio mau flashback agak sedikit jauh nih Pak sama Pak Nana gitu kan. Setiap orang pasti mempunyai titik balik ketika menemukan langkah baru gitu ya. Terutama juga Pak Nana mungkin. Sebelum Pak Nana akhirnya pengen merintis produk seperti si Jagur ini. Sebelumnya Pak Nana pernah usaha apa? Kemudian kenapa akhirnya beralih dia pengen bikin si Jagur gitu? Saya dulu jadi kuli 30 tahun. Kerja di perusahaan swasta di Serang, Banten. Saya bekerja di PT Indah Kiat, Sinarmas Group. Saya berpikirnya begini. Saya bekerja di swasta yang nantinya setelah habis masa kerja atau pensiun nggak dapat pensiun seperti PNS yang lain. Nah, jadi saya berpikir saya harus segera punya usaha sebelum saya pensiun seperti itu. Nah, jadi masih kerja juga saya udah belajar usaha apa. Kebetulan punya istri ini luar biasa. Dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri yang lain. Senang jualan. Istri saya senang jualan. Nah, saya melihat, wah ini potensi yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain mau jualan malu Pak, tapi istri saya nggak malu. Nah, itu modal utamanya yang pertama. Sehingga saya harus punya produk. Tadinya menjual produk orang lain. Saya berpikir daripada menjual produk orang lain, lebih baik menjual produk sendiri. Karena di sana keuntungannya bisa dari produksi juga dari pemasaran seperti itu. Nah, sejak masih bekerja saya sudah berpikir, sehingga kan ada aturan usia 50 tahun boleh mengajukan pensiun dini di perusahaan seperti itu. Nah, begitu usia 50 tahun saya, lewat seminggu langsung saya ngajuin. Udah pengen berhenti bekerja. Daripada nanti setelah pensiun baru belajar usaha repot. Nah, jadi lebih baik masih agak ada tenaganya, jadi saya belajar usaha. Nah, begitu 50 tahun saya bisa resign, pensiun dini. Dari situ mulai fokus usaha, memanfaatkan kelebihan istri untuk menjualnya. Sementara itu dulu. Di sana atau langsung pulang ke kampung Pak? Di sana dulu. Di sana dulu. Setelah bisa berjalan,
sebelum saya ke sini produk saya sudah pasarkan ke Kuningan. Produk dulu. Produk dulu. Oke. Karena itu penting. Jadi kalau badan dulu baru memasarkan saya repot. Tapi kalau udah laku di sini ada buat makan nanti di sini seperti itu. Produk dulu saya pasarkan, setelah nyebar di pasar baru saya pulang ke sini dan mengembangkan di sini. Awalnya menemukannya di sana. Berarti 21 tahun dihabiskan di perusahaan di sana. Pabrik, ya. Pabrik, ya. Iya. 2015 baru mulai itu. Ada keterpanggilan untuk ngebangun desa sendiri juga mungkin Pak dari situ ya. Itu nomor 2 mungkin ya. Yang awalnya pulang kampung aja lah. Pulang kampung. Pulang aja kampung ya. itu. Terus memang melihat potensi di sini karena di sini daerah agraris gitu ya. Untuk budidaya saya pikir nggak bakalan sulit seperti itu. Iya. Tapi ternyata memang numbuh subur. Tapi yang sulit bukan masalah tingkat Lahannya. kesuburan, tapi kemauan dari petani yang belum memiliki untuk budidaya ini. Itu aja. Ini Pak, satu yang pernah saya dengar juga, entah itu dari WS Renda atau siapa, bahwa kesuksesan seorang laki-laki pasti ada seorang wanita di belakangnya. Berarti Bapak betul-betul ngerasain itu Pak ya? Itu saya bisa membuktikan itu. Dan sosok istri Bapak yang memang betul-betul Alhamdulillah. ngedukung Iya betul. bisnis ini ya? Iya. Nggak ada, mungkin kalau bukan dia ya nggak tahu lah. Iya, berarti udah klop ya, saling melengkapi. Alhamdulillah karena waktu sebelum saya resign pun sudah ngobrol banyak sama dia. Umpamanya saya nggak bekerja bagaimana, tenang aja, nggak kerja juga nggak apa-apa katanya. Rezeki ada di depan katanya, asal kita mau aja usaha. Wah, Jadi itu jangan Menguatkan, yang membuat saya nggak takut untuk nggak bekerja. Iya, betul. Kalau ini Pak, pesan untuk masyarakat Kuningan yang sekarang ada di perantauan, seperti apa? Mungkin ada... Ya, nggak apa-apa. Kita merantau jauh dari kota asal. Di sana kita boleh untuk mencari nafkah, mencari ilmu. Tapi di saat kita pulang ke kampung, bawalah pengalaman untuk orang kampung. Jangan sampai kita pulang ke kampung dalam kondisi yang sudah tidak berdaya. Jadi di saat kita masih mampu, pulanglah dan niatkan untuk membangun desa kita. Betul. Dari mana kita berada. Karena kita di desa ternyata membutuhkan orang-orang yang punya pengalaman. Betul. Iya, berarti pulanglah. Selagi itu masih bisa dan bangunlah desa. Iya. Iya, Di kampung membutuhkan orang-orang yang berpengalaman. betul. Merantau untuk mencari pengalaman. Iya. Habis itu balik lagi untuk membangun desa. Iya. Oh, keren ya. Semoga ini menginspirasi nih, betul-betul. Di kampung saya ada namanya IKKP, jadi Ikatan Keluarga Perantau Kaliaren. Wih. Oke. Ada itu sejak saya kecil sampai sekarang masih berjalan dan itu berlaku. Masih berlaku. Oke. Banyak lulusan dari IKKP yang sekarang sudah ini mungkin Pak ya. Alhamdulillah yang jadi pengusaha banyak gitu ya. Ya para pensiunan pulang ya membagi ilmunya ke orang-orang kampung. Oke. Kalian. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit ke depan nih Bang. Nah, kita di sesi yang terakhir, Iro pengen nanya sama Pak Nana nih Pak. Kalau boleh ada ucapan terima kasih ya untuk orang-orang yang sudah mendukung bisnis Bapak ini secara pribadi atau mungkin secara jalan usaha gitu ya. Silakan Pak mau ngucapin terima kasih buat siapa aja. Pertama kita nggak bisa dan nggak boleh menghilangkan terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan segalanya buat kita. Iya. Yang kedua sama ibu. Yang ketiga istri yang dalam hal ini sangat mendukung apa yang sudah saya lakukan. Yang berikutnya tidak lepas dari kepanjangan tangan pihak pemerintah. Karena terus terang saya selama bekerja dulu tidak memiliki yang namanya jiwa wirausaha. Tapi dengan mendapatkan pembinaan dari pemerintah itu lama-lama terbentuk. Iya. Bagaimana cara memproduksi yang bagus, bagaimana cara memasarkan yang bagus, dan segala macam di sana diajarkan. Mungkin disitulah fungsinya Dinas Koperasi UKM untuk membina orang-orang yang tidak memiliki ilmu itu. Karena yang saya rasakan sebetulnya untuk menjadi pelaku usaha itu bukan orang-orang yang bodoh seperti saya, seharusnya orang yang pinter. Karena di sana banyak kesulitan. Iya. Dari mulai A sampai Z itu kita harus tahu.
Sedangkan kalau kita bekerja, umpamanya tugasnya A, ya udah cuman A aja. B-nya enggak, C-nya enggak, D-nya boro Z begitu. Tapi kalau menjadi pelaku usaha dari A sampai Z kita harus menguasai Harus itu. tahu semua ya. Nah, sedangkan itu kan harus orang-orang yang punya kemampuan berpikir yang bagus seharusnya. Makanya di sini mungkin pemerintah mengadakan dinas juga karena di dalamnya pelaku usaha itu kebanyakan orang-orang yang terpaksa sebetulnya kalau zaman sekarang itu terpaksa nggak dapat pekerjaan, terpaksa awalnya itu nggak dapat pekerjaan, akhirnya udah usahalah sendiri. Nah, sedangkan dengan bermodalkan yang ada itu kalau cuman kebodohan yang dimiliki sulit untuk berkembang seperti itu. Makanya dinas pemerintah banyak di situ membina dari mulai orang yang nggak bisa sampai maju banyak yang dihasilkan oleh pemerintah. Berarti izin PIRT segala macam udah ditempuh nih Pak ya? Alhamdulillah PIRT juga sudah, halal juga sudah. Saya sedang memproses untuk mendapatkan izin dari BP POM. Nah, ini yang agak sulit. Pertama dari sarana produksi itu jelas. Pertama tempat produksi harus terpisah dari rumah. Itu sudah sedang saya lakukan itu. Terus sarana peralatan, pokoknya untuk mendapatkan BP POM itu lebih sulit daripada mendapatkan PIRT dan halal. Itu lebih sulit. Itu lagi diusahakan Pak ya? Sedang diusahakan, mudah-mudahan nggak lama lagi. Oke. Masih ada waktu yuk? Kita di closing statement Bang sekarang. Closing statement ya? Silakan pertanyaan Anda. Oke. Berarti Pak Nana untuk mengembangkan bisnis Romolo Best Food ini tentunya sudah dirancang sedemikian rupa Pak ya? Iya, sambil berjalan. Betul. Saya doakan semoga bisnis Pak Nana sukses. Amin. Dan ini juga semoga menginspirasi wanita-wanita di luar sana yang lagi simak. Iya. Jadilah seperti istrinya Pak Nana yang mendukung apapun suaminya, sampai tidak kerja pun istri mendukung. Jadi kan tidak ada kekhawatiran berarti kan? Tidak ada kekhawatiran. Tidak kekhawatiran karena istri sudah siap Ya, dengan apapun segala resiko macam yang terjadi, resikonya. jadi- Itu jarang ya. Jadi yang terjadi ya tidak jadi permasalahan dalam keluarga. Ya, beruntung Pak Nana punya Gagal. istri itu. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Yang penting kedepannya langkah bersama. Iya. Mantap. Ya. Oke. Dan semoga juga kolaborasi ini tidak hanya cukup sampai saat ini Pak ya. Insya Iya, Allah, betul. insya Allah. Kita tetap terus bisa berkomunikasi, berkolaborasi, dan sukses buat bisnis Pak Nana. Insya Allah. Berkah buat semuanya Pak Nana ya. Amin. Ya, saya juga sedang merintis marketingnya. Ini yang perlu diutamakan lagi itu marketing. Kondisi seperti ini tantangan buat kita sebetulnya. Jadi kita harus mencari cara lain bagaimana cara menjual produk kita. Jangan hanya menitipkan di toko oleh-oleh ataupun di toko-toko ataupun yang lainnya. Jadi mencari cara yang lain agar kita bisa menjangkau pasar lebih luas lagi. Betul. Yaitu dengan digital marketingnya. Apalagi sekarang saya di Kaliaren, desa Kaliaren sudah terkenal desa digital marketing. Saya pun merasa tertantang di situ. Walaupun saya nggak bisa, tapi saya tetap belajar. Walaupun sudah beruban juga, saya nggak malu untuk belajar. Betul. Saya belajar, saya pun mengarahkan anak saya untuk bisa menjual secara online. Karena berbagai macam cara di sana bisa dilakukan, baik melalui FB, Instagram, segala macam itu bisa dilakukan. Betul. sedang melangkah ke arah sana. Tantangan tentunya ada dan Pak Nana siap belajar untuk menghadapi tantangan itu Pak ya. Selalu, Oke. selalu. Oke, kalau gitu waktu 2 jam kayaknya kurang nih Pak Nana nih. Masa? Iya, sudah habis ini. Sudah terasa kan Pak ya? Iya. Oke, Money Mega Suara yang pasti yang dipelajari dari Pak Nana kalau Rio sendiri adalah semangatnya nih, Bang Abi. Jadi beliau selalu semangat apapun event beliau selalu ikuti dan ketika event tersebut dilaksanakan juga beliau selalu semangat ya Pak ya. Iya, Dari selalu. awal buka stand sampai tutup stand semangat terus. Ada yang lewat ditarik suruh nyobain. Iya. Itu luar biasa banget Itu semangatnya. semangatnya beda. Kalau kita menjual produk orang lain dan kita menjual produk sendiri, beda Beda ya, semangatnya. Pak Ya, karena kita di situ penuh tanggung jawabnya. Betul. Maju mundurnya usaha kita tergantung kita. Di Di situ. tangan kita sendiri Iya. betul. Nah,
Mantap. Itu kesan Rio waktu ketemu Pak Nana Iya. ya. Bagaimana kesan Anda? Saya juga itu terkesan dengan perjuangan dari luar kota ke Kuningan, ya itu semoga menginspirasi para perantau Kuningan. Betul. Oke, kamu sukses di luar sana, tapi buktikan kamu bisa mensukseskan di kampung halaman juga, gitu ya. Ada juga beberapa pedagang bubur kacang Hmm. di Jakarta, di Bekasi sana, yang membantu menjualkan si jagur juga untuk di warung bubur kacang itu. Haruslah biar sama-sama orang Sama-sama Kuningan. dari Kuningan. Betul. Terima kasih Pak Nana. Sama-sama. Salam buat keluarga. Insya Allah, Salam ya. juga buat orang Kaliaren. Mungkin kapan-kapan bolehlah datang ke Kaliaren Siap. dengan diet yang berbeda. Apa tuh? PR buat Bang Rio sama Bang Abdi di sini. Oke, siap. Dan jangan kapok barangkali nanti Mega Suara ada event, kita butuh bantuan dari Bapak ya. Kita Insya Allah siap. kolaborasi. Insya Allah Siap siap. ya Pak ya. Iya. Oke, siap. Dan akhirnya saya Abdi Pirasat. Saya Rio Dirgantara bersama dengan Pak Nana dari Romulo Bespo juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.